Di laut, kita bukan penguasa. Kita hanya tamu yang belajar membaca arus, sabar menunggu. Baru kali ini saya spear fishing kayak panik gitu. Dan bersyukur pada setiap momen yang diberikan alam. Trip ini bukan tentang jumlah tangkapan, tapi tentang menghadapi batas diri, membaca situasi, dan tetap bertahan dari siang yang penuh tantangan sampai malam yang sunyi dan penuh kejutan. Inilah perjalanan kami. Begitu sampai di spot, langsung angkut barang ke kapal, di mana saya masih semangat. Oke teman-teman, sekarang suasana pagi sekitar jam 7. Kali ini tripnya rame-rame. Spot kita ada di Gili Kondo. Untuk spear fishing kali ini sedikit ada game di mana kita ada berdelapan, masing-masing 4 tim. Jadi setiap masing tim itu siapa yang banyak, siapa yang bagus hasilnya, itu yang bakal menang. Kebetulan saya masuknya di tim putih. Sebelum kapalnya berangkat nih, kita mau pasang alat mendeteksi ikan. Biasanya kalau menggunakan alat ini anti bancos teman-teman. Ini pertama kalinya pakai alat fish finder, jadi settingnya masih trial and error. Yang penting nyala. Nanti kan tinggal ditentuin. Oke, untuk cuaca hari ini sedikit bergelombang teman-teman. Bisa dilihat di belakang. Kita sedang melakukan trial untuk spear fishing competition. Semoga kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan di dunia ini. Allahu Akbar. Masa nih teman-teman, udah dinyalain, terdeteksi ikan. Morning everybody. Lihat deteksi ikan banyak banget di layar teman-teman. Untuk teman Spero satu ngecek dia. Lihat di layar tuh kayak schooling gitu. Di sini arus dan angin super kencang. Baru turun sebentar, langsung panik dan naik lagi. Arusnya ngamuk, badan kurang fit, mata merah merona bukan karena baper, tapi karena kecapekan begadang tadi malam. Keras lu. Baru turun, kaki saya kram langsung. Nggak mau ngambil risiko. Baru kali ini saya spear fishing kayak panik gitu. Keselamatan yang utama, ikan bisa dicari, menyalaui. Dekat Gili, saya coba turun lagi teman-teman. Spotnya tenang, jadi nurut sama rasa penasaran buat nyelam lagi. Tarikan karet siap, penyelaman pertama pun dimulai. Ini udah nyelam kesekian kali, tapi kali ini lebih dalam dan napas mulai diuji. Di spot ini, ikan besar langka banget, jadi ikan kecil pun jadi target, daripada tidak dapat nembak. Lanjut menyelam, tampak seekor ikan ngumpet manja di balik karang. Saya pun mendekat, baru mau dekati malah keluar ikan jenis lain. Sepertinya kawan sejatinya. Napas makin tipis, tinggal setetes. Di sini saya langsung naik ke atas sampan, rebahan sejenak sambil pemulihan stamina. Oh iya, jangan tiru aksi berburu pas kondisi nggak fit kayak saya ya. Selain bahaya, tahan napasnya juga pendek. Nunggu ikan jadi kayak nunggu ngantri di Pertamina, setelah diisi malah oplosan. Nih hasil spear fishing di spot pertama, di dekat Gili. Dan satu kawan Spero. 1 jam lebih sedikit berburu di spot pertama. Semua tim Spero pun naik, dan inilah hasil dari spot pembuka. Lumayan buat pemanasan kawan. Hanya 2 kawan Spero yang menaiki ikan, sisanya zoong. Oke teman-teman, tuh kita sekarang lagi pindah spot di dekat Gili. Nah ini sedikit ada momen kejadian unik, dimana kawan saya Spero memiliki fins baru dan percobaan pertamanya itu patah. Entah gimana caranya, saya nggak tahu. Nih spot kedua kita, daripada kita kedinginan di atas, mending kita turun aja lah sekalian. Siapa tahu ada 1, 2, 3 ekor yang ikan yang kita dapat ya, yang lumayan kecil. Spot kedua nggak jauh-jauh amat dari yang tadi. Cuma sekitar 1 kilometeran jaraknya. Air di sini lumayan jernih, tapi lebih dalam.
Jujur, rasa percaya diri nyelam mulai tipis, apalagi badan masih nggak fit. Jadi cuma nyelam 2-3 kali aja, sisanya hanya merekam karang dan ikan karang ala-ala sinematik. Kurang dari 30 menit saya naik, duduk manis nunggu kawan yang masih berburu. Dan ini dia hasilnya, lumayan. Ada kakap merah dan baronang mati suri. Lanjut ke spot terakhir. Sekalian arah pulang. Spot ini dekat dermaga penyeberangan, sekalian cari tambahan ikan, siapa tahu ada 1 atau setengah ekor jadi tambahan pulang untuk dibakar. Di spot ketiga saya pilih main dangkal aja, tapi airnya keruh banget. Hari ini emang bukan hari yang ideal, anggap aja trip happy-happy, bukan cari prestasi. Nggak lama, muncul ikan forot fish, langsung saya tembak. Dan alhamdulillah kena juga. Di sini ikan forot fishnya banyak, tapi saya cukupin 1 aja daripada zong permanen. Masih lanjut nyelam lebih dalam, dan oh iya, sebelum sampai dasar, saya mau bahas kenapa bikin channel kedua ini. Jadi begini, banyak banget footage yang saya rekam, simpan di hard disk, tapi nggak pernah diupload karena saya pikir nggak menarik. Tapi mungkin bagi teman-teman menarik. Nah, lama-lama makin numpuk dan takutnya malah kehapus. Dan memang sudah banyak terhapus, sepertinya lebih 20 konten, dimana tidak disengaja, seperti hard disknya kena virus, rusak tidak terbaca. Makanya, channel kedua ini jadi tempat parkir konten-konten yang sayang kalau hilang. Dan kontennya nggak melulu soal laut, bisa jadi nanti kita ke hutan, sungai, bukit, pokoknya yang seru-seru dan masih berbau petualangan. Jadi, kalau teman-teman suka hal-hal kayak gini, langsung aja subscribe ya. Lanjut penyelaman terakhir hari ini dan tiba-tiba kita ketemu arus super deras kayak aliran sungai di bawah laut. Saya dan teman sampai harus ngaitin ujung busur ke karang biar nggak keseret arus. Di situ mulai panik juga, semacam latihan sabar, mental, dan sedikit drama survival. Oke, ini teman-teman, hasil spare fishing trip di hari Sabtu sama kawan-kawan Spiro Else Spare Fishing Lombok. Ini ditimbang, ini beratnya sekitar 10 km untuk belum yang kecil-kecil. Keesokan harinya lanjut berburu malam bareng kawan-kawan Spero. Dengan 1 mobil, 1 tujuan, 1 semangat, cari ikan malam-malam. Perjalanan cuma 25 menitan. Sampai di spot dengan sambutan angin sepoi-sepoi, bikin hati tenang. Berburu malam itu prinsipnya simple, siapa cepat dia dapat. Jadi siapa nyelam duluan potensi dapat banyak. Makanya langsung siap-siap nyebur, tapi saya tetap santai. Airnya tenang, nggak ada arus, tapi keruh banget. Bismillah berburu dimulai. Menyelam pertama sekitar 5 meteran. Fokus cari karang besar, senter ke bawah. Biasanya ikan suka bobok manja di sana. Bener saja, ada 1 kerapu nongkrong. Busur langsung diarahkan. Dan alhamdulillah kena, tapi busurnya nyangkut. Jadi naik dulu ambil napas, lalu turun lagi buat ambil. Alhamdulillah 1 kerapu berhasil naik ke permukaan. Dapat 1 biji teman-teman, kerapu. Ya, awal yang baik. Yuk. Lanjut nyelam, lihat ikan buntal. Saya dekati tembak, tapi nggak tembus. Entah busurnya tumpul atau ikan buntal ini ikut gym tiap minggu. Ini dia hasil 1 kawan Spero, macam-macam ikan. Nanti kita review di darat ya. Nyelam di area yang lebih dangkal, banyak batu dan kelihatan calon monster sotong. Tapi saya lewatin aja karena kasihan, sotongnya masih pakai pampers. Lihat 1 ikan berkamuflase, sempat bingung ini ikan atau batu, tapi begitu sadar, langsung tembak, kena. Ternyata ikan forot fish. Cara sembunyinya mirip pejabat yang suka sembunyiin anggaran. Kita dapat ikan forot fish teman-teman, dia berkamuflase, sudah dapat 2 unut. Geser sedikit ke spot pasir. Spot seperti ini biasanya hoki-hokian, jarang ada ikan terlihat, tapi ternyata ada 1 ikan lewat.
langsung tembak, dan alhamdulillah kena, masih lanjut berburu. Hampir sejam tapi hasil belum banyak. Menyelam terus dan menyentar bawah batu besar, ternyata ada gurita bersembunyi, langsung semangat 45. Arahkan busur pelan-pelan dan alhamdulillah dapet. Guritanya langsung meronta-ronta kayak nggak mau masuk konten. Dapat gurita. Lumayan lah. Nggak lama lihat kakap merah KW. Matanya besar ketika melihat uang, tapi hatinya kecil. Seperti oknum yang suka cuap-cuap demi suara. Tapi lupa setelah duduk di kursi empuk menyelam terakhir malam ini, lihat satu ikan besar, jenis melelah kalau di tempat saya. Saya udah mulai oleng, akhirnya naik ke darat duluan. Kepala mulai berasa ditusuk-tusuk, tanda darah rendah menyerang. Sedangkan teman-teman yang lain masih banyak lanjut berburu. Oke teman-teman, untuk malam ini spare fishing malam nih lumayan sedikit ya. Ya kurang lebih sekitar 1,5 jam lah kita turun. Sebagian udah naik dan sebagian masih melanjutkan. Dan nih hasil kita spare fishing malam nih, dapat gurita. Walaupun hasilnya nggak banyak, saya satu-satunya yang dapat gurita. Sombong amat. Nih dapat hasil teman kita juga nih di samping sotong, lumayan kerapu. Jadi yuk, bantu like video ini dan subscribe juga biar semangat terus bikin kontennya. Yang baru naik nih. Semua kawan Spero akhirnya naik. Perut udah mulai ngambek, minta diisi. Kita baru naik langsung ada momen bakar-bakarnya. Hasil kawan kita satu. Kita bakar. Jadi sebagian ikan langsung kita bakar. Cek song dulu. Anggap aja cemilan setelah kenyang. Minum air laut asin. Baru naik langsung dibakar, manis. Nah, ini dia vlog pertama di channel kedua ini. Channel ini nggak cuma saya yang isi, tapi juga diisi bareng kawan-kawan tim yang akan berbagi berbagai petualangan seru. Kedepannya, upload di channel ini bakal lebih rutin dan nggak melulu soal laut. Ya ampun, lalu Burhan ya. Akan ada eksplorasi ke hutan, sungai, bukit, dan tempat-tempat menarik lainnya. Semua akan kami bagikan di sini. Kalau teman-teman suka kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tinggalkan juga saran atau masukan di kolom komentar, biar kami makin semangat dan kontennya makin mantap. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Semoga nggak zonk terus. Satu ikan pari. Sotongnya kecil banget. Ini terbesar nih untuk malam ini. Tambah bebeknya satu. Dua lagi yang belum naik. Nih, Master Banglung. Mau udah. Ini hasilnya kawan. Tentu kawan kita satu lagi. Rata-rata teman Spero naikin sotong teman-teman. Kita mau bersihin senternya. Dan ya, mungkin cukup sampai di sini untuk vlog pertama kita di channel kedua. Untuk teman-teman yang baru berkunjung, selamat datang dan terima kasih telah menonton dari awal sampai terakhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam.